Bab 411, Ciuman itu untuk orang dewasa. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. William mulai berkeringat deras saat kekasihnya yang seperti putri duyung itu menuntut agar dia memberinya serum khusus yang telah disuntikkannya ke Wendy, yang membuat si cantik pirang itu tampak begitu cerah dan segar hari ini. "Ada apa?" tanya Ashe. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk memilikinya? Apapun yang bisa dilakukan Wendy, aku pasti bisa melakukannya dengan lebih baik." William menatap mata ungu muda Ashe sebelum membulatkan tekadnya. Dia menundukkan kepalanya untuk membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat tubuh wanita muda yang memeluknya erat itu menggigil. "Ashe, kamu yakin ingin melakukannya?" tanya William lembut. William tidak tahu apakah dia bisa menciptakan kembali dunia mimpi untuk Ashe, tetapi dia bersedia mencobanya untuk memenuhi permintaan kekasihnya. Ashe menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. William menunggu dengan sabar jawabannya karena dia tidak ingin memaksanya melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Akhirnya, sebuah suara yang nyaris tak terdengar keluar dari bibir Ashe. "Don't want it." Bahkan dengan pendengaran William yang tajam, dia hampir tidak dapat memahami kata-kata yang baru saja diucapkan Ashe. Meski begitu, kemerahan yang telah meluas hingga ke ujung telinga Ashe sudah lebih dari cukup untuk memberitahunya apa yang ingin dia ketahui. Namun, William masih ingin mendengarnya dengan jelas dan membujuk putri duyung yang tersipu itu untuk mengulangi apa yang baru saja dia katakan. "Aku menginginkannya." Ashe akhirnya mengalah saat dia membenamkan kepalanya di dada William. "Di mata ras putri duyung, aku sudah menjadi istrimu. Wajar saja kalau kita..." Ashe tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena malu. Sebaliknya, dia memukul dada William dengan tinjunya yang terkepal untuk menyembunyikan rasa malunya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa gerakannya ini hanya membuatnya tampak lebih menawan di mata William. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ashe kemudian mengangkat kepalanya dan menatap mata William. Half-elf itu mengangguk dan menundukkan wajahnya untuk mencium bibirnya. Keduanya begitu asyik dengan dunia mereka sendiri hingga tak menyadari pintu kamar mereka terbuka. William dan Ashe melanjutkan ciuman mesra mereka, mengabaikan orang-orang di sekitar mereka. Baru setelah ciuman mereka berakhir, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak lagi sendirian di dalam kamar. Dua pasang mata menatap ke arah half-elf dan gadis berambut biru yang berpelukan erat. "Teruskan, jangan pedulikan kami," kata Wendy sambil mengunyah beberapa kacang kenari. Saat ini dia duduk di atas tempat tidur dan dia tidak sendirian. Tepat di sebelahnya, ada Brianna, yang sedang menatap William, dan wanita cantik yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dengan rasa ingin tahu yang tulus. "Kakak, aku tidak tahu kalau kamu jago berciuman," puji Brianna. "Bisakah kamu mengajariku?" Loli yang menggemaskan itu melemparkan granat yang bisa saja disalahartikan dengan sengaja. Jelas, si pembuat onar kecil itu ingin melihat bagaimana reaksi kakaknya, Wendy, dan wanita dalam pelukan William atas permintaan polosnya. William tahu bahwa jika dia menyetujui permintaan Brianna, bahkan dengan cara bercanda, dia akan tidur di lantai malam ini. Dia juga merasakan dua jari Ashe bergerak pelan di pinggangnya dan tahu bahwa dia akan sangat kesakitan jika dia memberikan jawaban yang salah. "Brianna, ciuman itu untuk orang dewasa," kata William dengan sikap yang benar. Seolah-olah dia adalah seorang pendeta yang terbebas dari keinginan duniawi. "Kamu masih terlalu muda, simpan ciumanmu untuk saat kamu tumbuh dewasa." "Cek." Brianna mendecakkan lidahnya saat dia mengambil kenari untuk dimakan. Lelucon kecilnya gagal, jadi dia memutuskan untuk makan sambil menatap kakaknya dengan nakal. Namun, adegan berikutnya yang terbentang di depan matanya membuatnya menjatuhkan kenari di tangannya ke lantai berkarpet, saat rahangnya ternganga karena terkejut. Ashe telah kembali ke wujud laki-lakinya dan menatap Brianna sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Brianna adalah orang yang dipercaya William, jadi dia tidak keberatan berbagi rahasia ini dengannya. Kamu perempuan." Brianna tersentak kaget saat dia menatap Ian dengan mata terbelalak. Ian mengangguk dan menempelkan jarinya di bibirnya. "Rahasiakan ini, kau mengerti, kan, Brianna?" Brianna buru-buru menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia ada di sana ketika Putri Sidoni menginterogasi Ian. Saat itu, dia hanya berpikir bahwa William dan Ian hanya memiliki hubungan dekat karena dia adalah salah satu ksatria William. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuduhan Putri Sidoni tepat.
William merasakan tatapan Wendy dan yang terakhir menatapnya dengan senyum yang sangat manis terpampang di wajahnya. Dia bisa tahu bahwa pacar pertamanya sama sekali tidak terganggu oleh ciuman yang dilakukan Ashley dengannya. Perubahan dalam pola pikir Wendy ini mengejutkan William. Tiba-tiba, dia merasa lebih dewasa di matanya. Wendy yang dikenalnya memiliki rasa rendah diri yang terpendam yang diungkapkannya secara terbuka kepadanya. Dia selalu meyakinkannya untuk tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama dengan tunangannya, Rebecca, karena di matanya, dia sudah sangat cantik. Sekarang, Wendy yang sama itu menatapnya dengan percaya diri, mengetahui bahwa William benar-benar mencintainya dengan sepenuh hatinya. Kurasa dia melangkah ke masa dewasa tadi malam, pikir William sambil mendekati kekasih pertamanya untuk menciumnya juga. Ashley telah memberikan persetujuannya dan William ingin memenuhi harapannya. Satu-satunya pertanyaan adalah, pemandangan seperti apa yang akan dia lihat saat dia mengunjungi mimpinya malam ini. Meskipun dia tidak yakin seberapa jauh dia bisa membawa kelas pekerjaan Incubus, dia bersedia melakukan beberapa percobaan untuk memahami cara kerja dunia mimpi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kerajaan Helan, Connor mengamati daratan dari langit, sambil menunggangi Gripon. Saat ini ia berada di sisi tenggara kerajaan Helan, mencari tanda-tanda penjara bawah tanah yang telah lenyap tanpa jejak. Dengan kunci Oathkeeper di tangannya, ia mencari segala bentuk reaksi dari artefak itu saat ia melakukan sapuan sistematis di atas tanah. Sejak lembah tersembunyi menghilang, mayoritas anggota Deus telah berpencar untuk mencari tanda-tanda monumen yang berfungsi sebagai pintu masuk ke tanah abadi. Rekan-rekan mereka, yang telah menemani Connor ketika ia memeriksa domain, telah meyakinkan mereka bahwa itu adalah domain yang dipenuhi dengan harta karun yang tak ternilai. Informasi ini cukup bagi para anggota Deus untuk menganggap serius misi ini saat mereka mencari lembah tersembunyi di wilayah yang telah ditugaskan kepada mereka. Connor menjadi gelisah setiap hari yang berlalu tanpa hasil. Seolah-olah ia disuguhi hidangan yang sangat lezat dari restoran kelas atas. Namun, sebelum ia sempat menggigit piringnya, pelayan itu memutuskan untuk mengambilnya dan membersihkan seluruh meja, tanpa menyisakan apapun. Hal ini membuat Connor sangat tertekan dan emosinya pun semakin memuncak. Setelah seharian bekerja tanpa hasil, Connor memutuskan untuk memikirkan kembali rencananya untuk kerajaan Helan. Sekarang setelah Kekaisaran Kreator dan pasukan peri tiba, rencananya untuk menguasai seluruh benua tidak mungkin lagi. Bahkan, ia cukup kesal dengan bagaimana keadaan berubah seperti itu. Setelah semua sumber daya yang telah dihabiskannya, dan semua tahun yang telah direncanakannya untuk mengamankan kunci Oathkeeper dan mengaktifkan mantra kontinental, hasil yang diperolehnya sangat buruk. Wajah kedua rekannya terlintas di benaknya. Connor mengutuk mereka dalam hati karena mereka berdua telah memanfaatkan semua kerja kerasnya, dan menaklukkan 3 dari 4 faksi yang menguasai benua selatan dengan sangat mudah. Ejekan dan penghinaan sangat jelas terlihat di mata Bertolt dan Alessio ketika mereka datang menemuinya. Betapa ia ingin mencongkel mata mereka saat itu, tetapi ia menahan diri karena melawan mereka berdua di saat yang bersamaan adalah hal yang sangat bodoh. Connor merasa sangat tidak berdaya. Ia mengerti bahwa Alessio dan Bertolt tidak akan membiarkannya jika mereka berhasil menaklukkan kerajaan Helan. Ia hanya punya 2 pilihan, yaitu melarikan diri atau melawan mereka. Satu-satunya alasan mengapa ia masih ragu untuk membiarkan kerajaan Helan menghadapi nasibnya adalah kemungkinan menemukan tanah abadi setelah pencarian mereka yang tak kenal lelah. Giginya sakit membayangkan kedua kenalannya secara tidak sengaja menemukan domain tersembunyi setelah mereka mengambil alih kerajaan. Satu-satunya penghiburan yang ia miliki tentang semua ini adalah bahwa kunci Oathkeeper ada di tangannya. Bertolt dan Alessio tidak menyadari keberadaan tanah abadi. Bahkan jika mereka menemukan monumen itu secara tidak sengaja, mereka hanya akan berpikir bahwa itu hanyalah sebuah bangunan dari masa lalu yang jauh. Setelah merenung sejenak, ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya ke lembah tersembunyi selama beberapa hari lagi sebelum kembali ke ibu kota Helan. Ia telah berinvestasi terlalu banyak untuk menemukan rahasia keabadian sehingga ia tidak mau menyerah dalam pencariannya. Ini memberi ST dan Brendan cukup waktu untuk membawa semua orang yang selamat, yang tetap berada di pinggiran kerajaan Helan, kembali ke ibu kota Gladiolus kurang dari Hos. Bestiarium telah berhasil dipindahkan ke lantai pertama Atlantis. Selain itu, koneksi antara Thousand Beast Domain dan ruang bawah tanah baru telah berhasil dibuat. Lebih besar dari
Saat ini William sedang tidur siang di pangkuan Wendy, ketika sistem memberitahunya tentang koneksi yang berhasil antara Goblin Crypt, Thousand Beast Domain, dan Dungeon baru Atlantis. Hal ini memungkinkan anggota legionnya untuk melakukan perjalanan tanpa hambatan ke perbatasan baru yang menunggu mereka. Ian dan Wendy masih belum tahu tentang Atlantis, dan dia berencana untuk memberitahu mereka tentang hal itu serta menunjukkannya kepada mereka segera setelah sistem selesai dengan persiapan awal. Sekarang sudah selesai, saatnya baginya untuk berbagi rahasianya kepada kedua kekasihnya yang tidak mengizinkannya pergi untuk melakukan ekspedisi Dungeon tanpa membawa mereka bersamanya. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada kalian, gadis-gadis, kata William sambil menopang dirinya sendiri. Apa yang akan kalian tunjukkan kepada kami? Tanya Wendy. Ian, yang sedang minum teh tidak jauh dari mereka, mengangkat kepalanya untuk melihat William. Dia sudah melihat beberapa rahasia half-elf. Namun, karena William mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu kepada Wendy dan dia, itu berarti itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. William tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada kedua kekasihnya. Kedua gadis itu, pada gilirannya, memegang tangannya dengan erat. Kemanapun William pergi, mereka pasti akan menemaninya apapun yang terjadi. Pemandangan segera berubah saat William memindahkan mereka bertiga ke dalam Thousand Beast Domain. Ini bukan pertama kalinya Wendy berada di tempat ini, tetapi keterkejutannya masih terpancar di wajahnya. Ketika dia melihat pasukan pribadi William berkumpul di sekitar mereka, sapi putih raksasa, Ercitu, dan ras Minotaur berdiri di satu sisi. Para centaur, yang sudah dilengkapi dengan busur, anak panah, dan tombak, berdiri siap sedia. Burung angrai dan elang darah, Skadres, berputar di sekitar mereka menunggu perintah untuk berangkat. Mohawk dan monyet cercopes duduk di tanah sambil memegang blok beton berongga di tangan mereka. Fenrir dan anjing-anjing trollnya tampak gembira saat mereka mengamati anak laki-laki berambut merah yang mereka pilih untuk diikuti. Kasogonaga dan Psoglaf juga hadir. Mereka berdua pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk ikut serta dan melihat seperti apa Dungeon baru itu. Ella dan para Ibexes Amorian lainnya juga bersemangat untuk pergi. Para penghuni baru Thousand Beast Domain yaitu Black Winged Panthers, Supreme Killer Koalas, Crimson Cavern Wolf Speeders juga berkumpul untuk memulai ekspedisi ini. Bagaimana dengan para Goblin? Mereka masih berada di dalam Goblin Crypt dan menunggu William memanggil mereka. Wendy menatap pasukan besar ini dengan kagum dan kagum. Mereka semua adalah bawahan kekasihnya dan itu membuatnya bangga. Dia juga sangat senang karena William bersedia berbagi rahasianya dengannya. Tanpa sadar Wendy mengencangkan genggamannya di tangan William, dan William meremas tangannya dengan lembut yang membuat hatinya tenang. Aku mengumpulkan kalian semua hari ini, karena kita akan menjelajahi ruang bawah tanah baru, William menyatakan, sambil melepaskan tangan Wendy dan Ian. Ruang bawah tanah ini memiliki 100 lantai, dan aku yakin tidak akan mudah untuk menyelesaikan semua lantainya. Namun, aku yakin bahwa tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kita akan dapat menaklukkannya tanpa gagal. Sorak-sorai, gerutuan, lolongan, dan jeritan persetujuan menyambut pernyataan William. Dia kemudian melambaikan tangannya dan portal raksasa muncul beberapa meter darinya. Itu adalah portal yang mengarah ke lantai pertama ruang bawah tanah Atlantis dan para anggota kawanannya dan Legiun Raja menatapnya dengan penuh harap. Semuanya, ayo bergerak. Perintah William. Ia kemudian berjalan menuju portal sambil memegang Stormcaller di tangannya. Wendy dan Ian berjalan di sampingnya seperti Shield Maiden, menemani prajurit pilihan mereka ke medan perang. Yang berikutnya menyusul adalah Ella dan War Ibexes. Mereka adalah anggota tim inti William dan peran mereka adalah untuk selalu berada di sisinya. Fenrir dan para Trollhound adalah yang berikutnya yang melewati portal. William telah menetapkan posisi mereka di legionnya, dan para Trollhound bertugas sebagai garda depan pasukan William. Yang berikutnya memasuki portal adalah ras Minotaur. Mereka adalah infanteri berat William yang akan menyerang musuh-musuhnya dan menginjak-injak mereka di bawah kaki mereka. Monyet cercopes dan ras centaur menyusul setelahnya. Mereka adalah unit jarak jauh Legiun William yang akan menyerang musuh-musuh mereka dari jarak jauh. Dengan teriakan yang kuat, Skadres, bersama dengan burung-burung pemarah, memasuki portal. Mereka bertugas sebagai dukungan udara William yang akan menyerang dari langit saat dibutuhkan.
Sistem telah memberitahu William bahwa penjara bawah tanah Atlantis adalah penjara bawah tanah tingkat tinggi. Setiap lantai sangat luas dan bahkan memiliki langit yang memungkinkan makhluk terbang berkeliaran dengan bebas. Ini membuktikan bahwa penjara bawah tanah ini jelas berbeda dari penjara bawah tanah biasa seperti Goblin Crypt yang hanya memiliki langit-langit tinggi. Soglaf melangkah dengan angkuh di dalam portal sambil tersenyum. Dia menantikan harta karun yang akan dia temukan di kedalamannya. Di sisi lain, Kasogonaga duduk di punggung Sola Panteres, pemimpin dari Black Winged Tigers. Pemimpin Panteres itu sudah mengenal demigod kecil berwarna pelangi itu dan mengizinkannya untuk menungganginya saat mereka bergabung dengan William dalam ekspedisi ini. Koala pembunuh tertinggi dan laba-laba serigala gua merah adalah yang terakhir memasuki portal. Mereka bertugas sebagai barisan belakang William. Untuk sementara waktu, William memutuskan untuk tidak mengikut sertakan Goblin dalam ekspedisi ini. Mereka disiagakan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. William tidak berani meremehkan Dungeon Atlantis. Dungeon yang memiliki 100 lantai dan dinilai sebagai Dungeon SSR pasti akan memiliki Myriad Beast sebagai bos terakhirnya. Sistem juga memberitahu William bahwa ada kemungkinan kecil bahwa alih-alih Myriad Beast, bos terakhir Atlantis Dungeon adalah Pseudo Demigod. William setuju dengan dugaan sistem. Atlantis adalah Dungeon legendaris. Tidaklah mengada-ada bagi makhluk dengan kekuatan seperti itu untuk menjadi yang teratas di Dungeon 100 lantai. Itu mengingatkannya pada Drakoli di dalam tanah abadi yang juga seorang pseudo demigod. Satu-satunya hikmahnya adalah Drakoli di penjara dan akan tetap seperti itu selama beberapa tahun lagi. William berharap bahwa ketika saat itu tiba, dia akan cukup kuat untuk bertarung melawan makhluk yang telah hidup sejak era para dewa. William menatap langit biru cerah di atasnya, sesaat sebelum menatap rawa di depannya. Seperti yang telah diberitahukan sistem kepadanya, lantai pertama ruang bawah tanah itu sangat luas dan membentang sejauh bermil-mil. Peta di halaman statusnya masih diselimuti kegelapan, tetapi perlahan-lahan menjadi cerah setiap menitnya. Skadres dan Angrai telah berpencar ke beberapa arah untuk membantu menjelajahi lantai pertama ruang bawah tanah itu. Hal ini memungkinkan William dan sistem untuk mengidentifikasi kelompok monster pertama yang akan mereka hadapi. Ketika William melihat monster yang muncul di lantai pertama ruang bawah tanah itu, dia tidak dapat menahan bibirnya untuk berkedut. Alasannya, dia cukup mengenal monster ini karena itu adalah monster pemula yang umum di sebagian besar permainan RPG. Slime, gumam William. Slime biru. William menatap makhluk-makhluk seperti jeli yang mendekati mereka dengan sangat lambat. Dia masih belum mengetahui kemampuan mereka, tetapi jika tebakannya benar, monster-monster tingkat rendah ini tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Fenrir dan para Trollhound segera menyerang ke depan untuk melawan para Slime. Para Trollhound menggigit mereka dan para Slime biru meledak di rahang mereka seperti agar-agar. Kurang dari poin XP yang diperoleh, satu lebih besar dari. William tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, satu Slime tidak mungkin memberikan banyak experience, terutama dengan jumlah mereka saat ini. Jadi, setiap experience point yang diperoleh Half-Elf, Familia, Herd, dan anggota King's Legion dengan membunuh monster di dalam Dungeon ini akan secara otomatis dibagi oleh mereka semua. Pergi dan jelajahi lantai pertama, perintah William. Kalian semua bergabunglah dalam tim yang beranggotakan 4 orang atau lebih. Jika kalian menemukan sesuatu yang mencurigakan, beritahu aku. Para anggota King's Legion menyuarakan persetujuan mereka dan mereka membentuk tim untuk menjelajahi lantai pertama Dungeon. Ella tetap tinggal untuk menemani William, Ian, dan Wendy. Ini adalah Dungeon baru, dan dia merasa tidak aman meninggalkan Half-Elf. Ketika mereka berempat hendak memilih arah untuk masuk, sistem memberitahu William bahwa pintu keluar penjara bawah tanah telah ditemukan. Sesuai dengan namanya, pintu keluar penjara bawah tanah itu mengarah ke dunia luar. Berbeda dengan jalan setapak atau tangga yang menuju ke lantai 2 penjara bawah tanah itu. William tidak ragu-ragu dan memimpin kelompoknya ke tempat pintu keluar itu berada. Yang menemukannya adalah burung-burung pemarah saat mereka terbang di sekitar langit penjara bawah tanah. Ketika William tiba di lokasi itu, dia menemukan gerbang teleportasi berkilau yang tampaknya tidak tersentuh oleh berlalunya waktu. Dia tidak tahu berapa umur penjara bawah tanah itu, tetapi struktur yang dilihatnya di depannya tampak begitu bersih sehingga membuatnya meragukan pemahamannya tentang Atlantis. Meski begitu, ia penasaran untuk melihat seperti apa bagian luar Atlantis. Tetaplah dekat denganku, kata William sambil menatap Ella,
Ian, dan Wendy. Aku tidak tahu apa yang ada di balik gerbang ini, tetapi apapun yang terjadi, mari kita tetap bersama. Ella, Ian, dan Wendy menganggukkan kepala mereka serempak. William menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah menuju gerbang teleportasi. Ella, Ian, dan Wendy mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat merasa tidak nyaman yang dapat dirasakan setelah menggunakan gerbang teleportasi, William, Ella, Ian, dan Wendy mendapati diri mereka berdiri di atas sebuah bangunan yang menghadap ke kota berkubah yang tampak tenggelam di bawah air. Air di atas kepala mereka gelap seperti malam, tetapi ikan-ikan yang berenang di atas kepala bersinar dengan sumber cahaya mereka sendiri. Pemandangan ini tampak begitu surrealis sehingga kedua wanita yang berdiri di samping William tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget melihat pemandangan yang indah itu. Namun, William merasakan bulu kuduknya berdiri karena ia merasakan kehadiran yang kuat yang sedang melihat ke arah mereka. Pada saat yang sama, ikan-ikan yang bersinar itu berhamburan dan berenang menjauh seolah-olah melarikan diri dari sesuatu. Dengan hilangnya sumber kehidupan, kota kuno itu diselimuti kegelapan. Tiba-tiba, tubuh Ian bersinar saat ia berubah ke bentuk aslinya. Rasa terkejut melintas di wajahnya, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi tanpa ekspresi saat ia berbalik menghadap William. "Siapa kau?" Ashe bertanya dengan suara yang bukan miliknya. "Apa yang kau lakukan di tempat ini?" Suara yang keluar dari bibir Ashe terdengar sangat kuno hingga terdengar sangat serak. Seolah-olah pemilik suara itu sudah lama tidak berbicara dengan siapapun dan merasa sulit untuk menyusun kata-kata dengan benar. Meskipun demikian, suara itu membawa semacam intimidasi yang menuntut jawaban. Tepat di belakang Ashe, mata merah raksasa yang bersinar muncul dalam kegelapan. Mata raksasa ini menatap William saat Ashe membuka bibirnya untuk mengulangi pertanyaannya. "Siapa kau?" tanya Ashe. "Apa yang kau lakukan di tempat ini?" Ella menatap mata raksasa dan melotot tajam. Seketika, pemilik mata raksasa itu memusatkan perhatiannya pada kambing yang berdiri di samping anak laki-laki berambut merah yang sedang diajaknya bicara. Setengah menit kemudian, ia kembali memfokuskan perhatiannya pada William. Kali ini, suara yang keluar dari suara Ashe tidak seintimidasi sebelumnya. Meskipun demikian, ia tetap menuntut jawaban. "Namaku William dan wanita yang kau kuasai saat ini adalah kekasihku," jawab William dengan penuh hormat. Ia dapat mengatakan bahwa binatang buas ini sangat kuat, jadi menjadikannya musuh adalah hal yang mustahil. "Saya akan sangat menghargai jika Anda tidak menggunakannya sebagai media untuk berkomunikasi dengan kami," pinta William. "Saya yakin saya memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Anda terlepas dari bahasa yang Anda gunakan." William tidak tahu bagaimana makhluk ini mampu menguasai kesadaran dan tubuh Ashe. Namun melihat wajah Ashe yang tanpa ekspresi menatapnya membuat hatinya sakit. Makhluk itu tampak berpikir sejenak setelah mendengar kata-kata William. Beberapa saat kemudian, makhluk itu melepaskan cengkeramannya pada Ashe, yang membuat Ashe kehilangan kesadaran. William buru-buru menangkap kekasih putri duyungnya dan memeluknya erat-erat. Dia segera membuat lollipop merah muda dan tanpa basa-basi memasukkannya ke dalam mulut Ashe. Itulah satu-satunya hal yang dapat dipikirkannya untuk menyembuhkan kondisi apapun yang mungkin diderita Ashe selama dirasuki. Sistem itu juga memindai tubuhnya untuk memeriksa tanda-tanda vitalnya. Setelah melakukan beberapa tes, sistem itu meyakinkan William bahwa Ashe baru saja kehilangan kesadaran karena hasil pemeriksaan tubuh dan kondisi mentalnya semuanya normal. William menghela napas lega saat dia menggendong Ashe dengan gendongan putri. Dia kemudian menatap mata merah raksasa yang terus mengamati mereka dari luar kubah Atlantis. Di dunia yang gelap dan sunyi itu, serangkaian suara klik mencapai telinga William. Binatang itu berkomunikasi dengannya menggunakan bahasanya sendiri, tanpa bergantung pada medium. Karena skill milik William, Wild Empathy Mythic, dia mengerti apa yang makhluk itu coba katakan. Namun, dia tidak langsung menjawabnya karena dia sibuk melihat informasi yang diberikan oleh skill appraisal miliknya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Leviathan lebih besar dari Guardian of Atlantis, Sovereign of the Ocean, Demigod, Primeval Beast, Threat Level, Calamity, High. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya.
Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah dia selesai membaca informasinya, William merasa bahwa dia akan menderita migrain. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan mengunjungi Atlantis, dia akan berhadapan langsung dengan salah satu demigod paling sulit ditangkap yang tinggal di dunia Hestia. Setelah serangkaian bunyi klik itu berakhir, William mengangkat kepalanya untuk menjawab pertanyaan Leviathan. Kami muncul di Dungeon secara tidak sengaja, kata William. Karena itu, kami memutuskan untuk melihat apa yang ada di luar pintu keluar Dungeon dan berakhir di sini. Mata merah raksasa yang bersinar itu memfokuskan perhatiannya pada William. Tidak ada yang bisa berbohong kepada seorang demigod, jadi wajar saja, Leviathan itu bisa tahu bahwa William mengatakan yang sebenarnya. Bunyi klik itu kembali terdengar saat Leviathan mengajukan pertanyaan lain. Tujuan kami di sini adalah untuk menjelajahi Dungeon, jawab William. Jika Yang Mulia tidak ingin kami berkeliaran di luar Dungeon dan menjelajahi kota, maka kami akan mematuhi instruksi Yang Mulia. Setelah mendengar jawaban William, Leviathan terdiam. Seolah-olah ia sedang memikirkan cara untuk menghadapi William dan para penyusup yang telah memasuki wilayahnya. Semenit berlalu, 2 menit, 5 menit, setelah periode waktu yang singkat itu, bunyi klik itu kembali terdengar. Anda hanya boleh menjelajahi kota setelah Anda menyelesaikan lantai 100. Hingga saat itu, Anda tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di luar Dungeon. Saya akan membunuh siapapun yang mencoba menjelajahi kota tanpa izin saya. Apakah saya sudah menjelaskannya dengan jelas? Ya, Yang Mulia. Mata raksasa itu menyipitkan pandangannya dan seberkas cahaya biru jatuh ke Ashe. William mencoba melindungi kekasihnya yang tidak sadarkan diri, tetapi cahaya itu menembusnya. Dan membasahi tubuh putri duyung itu dengan cahaya biru. William segera menugaskan sistem untuk memeriksa apa yang sedang terjadi, tetapi hasil yang keluar dari diagnosisnya adalah tidak ada yang salah. Dia berada di bawah kutukan dewa yang kuat. Saya berencana untuk sepenuhnya menghilangkan kutukan dari tubuhnya sebagai kompensasi, tetapi itu tidak mungkin. Karena itu, saya memutuskan untuk memberinya kemampuan untuk mempertahankan wujud aslinya setiap kali dia berada di dalam batas-batas Atlantis. Ingat, tidak seorang pun dari Anda diizinkan untuk keluar dari Dungeon sebelum Anda menyelesaikan lantai terakhir. Leviathan melirik Ella sebentar sebelum berenang menjauh. Jika itu hanya berurusan dengan William, dia bahkan tidak akan repot-repot bersikap sopan. Namun, itu hanyalah seorang demigod. Jika Dewi tersembunyi di samping William memutuskan untuk datang mencarinya nanti untuk membalas dendam, dia tidak akan mampu memberikan perlawanan apapun. Inilah sebabnya dia berkompromi dan memberi kompensasi kepada William atas tindakannya yang sembrono merasuki seseorang yang penting baginya. Ella memperhatikan Leviathan pergi dengan ekspresi tenang. Dia tidak berniat mempersulit kedua belah pihak karena sang demigod telah berkompromi. Selain itu, ada batasan tertentu yang mencegahnya untuk sering menggunakan wujud Dewi. William khawatir dengan kondisi Ashe, jadi dia segera memberi isyarat kepada Ella dan Wendy untuk mengikutinya saat mereka berjalan menuju gerbang teleportasi yang akan membawa mereka kembali ke Dungeon. Begitu mereka melangkah ke lantai pertama Dungeon, William berkomunikasi dengan legionnya, dan memberitahu mereka bahwa dia akan kembali ke Tousan Beast Domain. Dia melarang mereka semua mengambil gerbang teleportasi yang akan membawa mereka keluar dari Dungeon. William tidak lupa menyebutkan pembicaraannya dengan demigod. Karena itu, semua orang di bawah komando William menghindari gerbang teleportasi seperti menghindari wabah. Ancaman yang datang dari seorang demigod bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Semua orang berjanji bahwa mereka akan menjelajah hingga ke lantai ke-9 dan menunggu William kembali sebelum menantang Dungeon Boss. William menyetujui rencana mereka karena dia juga ingin tahu jenis monster yang muncul di beberapa lantai pertama Dungeon. Setelah menyampaikan perintahnya, dia kembali ke Tousan Beast Domain bersama Wendy dan Ella. Dia tidak langsung kembali ke kediaman kepala suku agung. Sebaliknya, ia membawa Ashe ke villa di dalam domain. Ini adalah rumah yang dibeli William dari toko dewa untuk dijadikan tempat menginapnya setiap kali ia mengunjungi domain. Meskipun sistem telah meyakinkannya bahwa Ashe baru saja kehilangan kesadaran,
ia tetap ingin memeriksa kondisinya secara langsung. Saat ini, Ashe masih dalam wujud Putri Duyung dan tidak ada tanda-tanda ia akan kembali ke wujud tersegelnya dalam waktu dekat. William menempelkan dahinya di dahi Ashe dan mencoba sinkronisasi, tetapi tidak berhasil. Ashe saat ini sedang tertidur sangat lelap dan mungkin saja kekuatan yang diberikan Leviathan kepadanya menghalangi keberhasilan sinkronisasi. Karena itu, William memutuskan untuk melakukan hal terbaik berikutnya, memasuki mimpinya. "Aku tidak tahu kapan aku akan bangun," kata William kepada Wendy, yang menatapnya dengan cemas, "tetapi yakinlah bahwa aku tahu apa yang kulakukan. Dan jangan khawatir, ia akan baik-baik saja." Wendy menganggukkan kepalanya, hati-hati. Dia tahu bahwa William tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka, jadi dia tidak menahannya dari apa yang akan dia lakukan. William memejamkan mata dan mengaktifkan skill incubus miliknya yang disebut Dreamwalker. Ini memungkinkannya untuk memasuki mimpi seseorang dan memanipulasinya sampai batas tertentu. Namun, dia tidak dapat mengendalikan arah mimpi sesuai keinginannya. Apa yang terjadi di dunia mimpi Wendy adalah kasus khusus. Mereka sudah dalam bentuk dewasa, jadi dia tidak perlu mengerahkan kemampuannya untuk memutarbalikkan dunia mimpi agar sesuai dengan keinginannya. William berjalan melalui terowongan yang gelap dan panjang. Ia dapat melihat cahaya terang di ujungnya. Anak laki-laki berambut merah itu berjalan ke arahnya tanpa tergesa-gesa karena terowongan mimpi yang ia lalui tidak terlalu stabil. Jika William memaksakan diri menuju dunia mimpi Ashe, koneksinya mungkin akan terputus dan upayanya yang kedua akan 2 kali lebih sulit. Ketika William akhirnya mencapai ujung terowongan, ia mendapati dirinya berdiri di depan sebuah danau biru jernih. Sebelum William sempat mencari kekasihnya yang merupakan Putri Duyung, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. William berbalik tepat pada waktunya untuk melihat William berambut perak berjalan lurus melewatinya. Saat itulah ia menyadari bahwa ia berada dalam keadaan halus. William berambut perak berjalan menuju danau seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia baru berhenti ketika mencapai tepi danau. "Aku datang untuk mengikuti ujian kesatria," seru William berambut perak. "Aku mohon padamu untuk memberikanku sebuah misi." Suaranya bergema di seberang danau saat ia menunggu jawaban. William mengerutkan kening sambil menyilangkan lengan di dadanya. Ia terkejut melihat versi dewasa dirinya dalam mimpi ini, tetapi karena ia hanya seorang pengunjung, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Tentu saja, ia dapat mewujudkan dirinya dan menunjukkan kehadirannya, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia memiliki firasat bahwa gadis yang ia cari akan segera muncul. Tepat saat ia memikirkan hal ini, air danau yang jernih dan damai mulai bergolak. Beberapa saat kemudian, seorang wanita cantik dengan rambut biru dan mata ungu muncul dari tengahnya. William segera mengenalinya sebagai Ashe, satu-satunya perbedaan adalah ia berada dalam wujud dewasanya, sama seperti Kapten Valkyrie, Wendy, dalam mimpinya. "Manusia fana yang baru saja menyelesaikan upacara kedewasaannya, apakah kau yakin siap menjadi seorang ksatria?" Suara dingin dan sombong itu melewati telinga William dan membuatnya memandang versi dewasa Ashe ini dengan cara baru. Ashe di depannya memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya saat ia menatap pemuda fana yang bercita-cita menjadi seorang ksatria. "Ya, William si rambut perak, Nyonya Danau, kumohon, kabulkanlah permintaanku." Si cantik dari dunia lain itu berjalan ke arah William dengan langkah mantap. Ia berjalan di permukaan air seolah-olah ia berjalan di daratan. Ketika ia hanya berjarak 10 meter dari William si rambut perak, ia berhenti dan mengangkat tangan. "Jika kau manusia biasa, aku akan memberimu misi sederhana," kata Ashe dengan suara dingin yang sama yang tanpa perasaan. "Sayangnya, kau bukan manusia biasa. Garis keturunan pendragon mengalir di dalam nadimu, jadi misi biasa tidak akan cocok untukmu. Aku akan menerima misi apapun yang akan kau berikan kepadaku, Yang Mulia." "Baiklah, pendragon muda, karena itu adalah misi yang kau cari, misi yang akan kau dapatkan." Sebuah cermin air muncul di antara Ashe dan William si rambut perak. Tak lama kemudian, sosok peri, yang tampaknya sedang tidur nyenyak muncul di permukaan cermin. "Di tanah Alfheim, tempat para peri tinggal, ada seorang gadis yang bernama Asedia," kata Ashe dengan tenang. "Misimu adalah membawanya ke Valet Evergarden, tempat dia akan tinggal selama sisa hidupnya. Setelah kau menyelesaikan misi ini, kau dapat kembali padaku untuk menerima hadiah dan restuku."
William si rambut perak menatap peri yang sedang tidur di cermin air dan membakar bayangannya di dalam ingatannya. William si rambut merah berjalan di depan dirinya yang sudah dewasa dan juga menatap cermin. Di sana, dia melihat peri yang sedang tidur dengan rambut emas yang sangat panjang yang menjulur ke tanah di sekelilingnya. Sudut bibir William berkedut saat dia melihat putri tidur yang mirip Rapunzel di permukaan cermin air. Entah mengapa, dia merasa bahwa gadis yang sedang tidur itu tidak asing baginya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat siapa dia. Meski begitu, perasaan yang tidak asing yang datang dari gadis berambut emas, yang sedang tidur nyenyak di hamparan bunga mawar, membuat hatinya sakit. Dia tidak dapat mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Namun, William tahu dengan pasti bahwa dia tahu siapa dia. Sementara William tenggelam dalam pikirannya, William yang sudah dewasa bertanya kepada Lady of the Lake bagaimana ia akan pergi ke Alfheim dari Midgard. William yang berambut merah memutuskan untuk mengesampingkan masalah gadis peri yang sedang tidur untuk sementara waktu sambil mendengarkan jawaban Ashe. Terletak di timur, jauh di dalam hutan Bridgefell, terdapat pohon oak tua, jawab Ashe. Itu adalah pohon terbesar dan tertinggi di hutan, jadi kau akan segera mengenalinya. Pada jam ke-9, hari ke-9, bulan ke-9, sebuah portal antara Midgard dan Alfheim akan muncul di pangkal pohon oak tua. Kau boleh memasuki Alfheim melalui lorong ini. Namun, ketahuilah bahwa lorong ini hanya dibuka setahun sekali. Jika kau ingin kembali ke Midgard, kau harus kembali pada jam ke-9, hari ke-9, bulan ke-9, dan menyeberangi jembatan antara dunia sekali lagi. William si rambut perak mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang wanita yang menatapnya dengan ekspresi dingin. William si rambut merah memperhatikan dirinya yang sudah dewasa berjalan pergi sambil mengusap dagunya sambil berpikir. Apakah mimpi-mimpi ini mungkin saling berhubungan? Pikir William, ataukah ini hanya kebetulan? Asgard, Midgard, dan sekarang Alfheim. Tiga dunia yang berada di dalam pohon dunia Yggdrasil itu sudah dikenal dan tidak dikenal oleh William. Ia pernah mendengar tentang mereka ketika ia mempelajari sedikit tentang mitologi Nordik, tetapi pengetahuannya tentang hal itu hanya dangkal. Ia hanya tahu tentang Odin, Thor, Freya, dan Midgard. Mengenai sisanya, ia sama sekali tidak tahu. Bodoh. Suara kesal terdengar di telinganya dan William buru-buru menatap Nyonya Danau yang sedang melotot ke arah William si rambut perak. Kau bahkan tidak mengenaliku setelah aku menyelamatkanmu dari tenggelam saat kau berusia 8 tahun. Ekspresi acuh Nyonya Danau itu pecah saat ia menggertakkan giginya karena marah. Dulu kau bilang akan menikahiku, tetapi setelah 10 tahun, kau benar-benar melupakanku. Aku tahu bahwa manusia tidak bisa dipercaya. Kalian semua adalah orang-orang bodoh yang hanya tahu tentang kesopanan dan pertarungan. Kuharap kepalamu ditendang oleh seekor keledai. Setelah mengucapkan beberapa kutukan lagi, Nyonya Danau kembali ke kedalaman air. Danau itu sekali lagi kembali ke keadaan damai seolah-olah kejadian sebelumnya tidak terjadi. William menggaruk kepalanya karena ia bingung harus berbuat apa. Mimpi itu akan segera berakhir dan dunia menjadi kabur. Ini berarti Ashe akan segera bangun. Anak laki-laki berambut merah itu datang untuk melihat apakah Ashe baik-baik saja dengan memasuki mimpinya. Namun, yang tidak ia duga adalah ia akan menjumpai sebuah pemandangan, yang membuatnya bertanya-tanya apakah mimpi itu memiliki makna penting lain selain mimpi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ashe membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang sudah dikenalnya. Ia masih setengah tertidur, tetapi ia bisa merasakan dua pasang tangan memeluknya dari sisi kiri dan kanannya. Apakah kau merasakan sesuatu yang aneh? Tanya William. Apakah ada yang sakit? Rasa kantuk Ashe menghilang ketika ia mendengar kekhawatiran dalam suara William. Seolah-olah kabut di dalam pikirannya perlahan menghilang dan membuatnya berpikir lebih jernih. Kepalaku hanya sedikit sakit, tetapi selain itu, aku baik-baik saja, jawab Ashe. Apa yang terjadi padaku? Hal terakhir yang kuingat adalah keluar dari Dungeon. Saya tidak dapat mengingat apapun setelah itu. William mendesah sambil memegang tangan Ashe dengan erat. Ia merasa lega karena Ashe hanya merasakan sakit kepala ringan dan tidak ada efek samping yang parah akibat dirasuki oleh seorang demigod. Akan kuceritakan semuanya, kata William lembut. Ia kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan Dungeon dan tiba di kota Atlantis.
William tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan percakapannya dengan sang demigod kepada Ashe. Sang half-elf tidak menceritakan apapun tentang mimpinya karena ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi yang terjadi sekali saja atau tidak. Ia berencana untuk mengunjungi mimpi Ashe beberapa kali sebelum ia memberikan penilaiannya apakah mimpinya berhubungan dengan mimpi Wendy atau hanya kebetulan. Job Class Incubusnya adalah versi yang belum lengkap, jadi kekuatan yang menyertainya juga belum lengkap. Satu-satunya saat ia dapat menggunakan kekuatan Dreamweaver, alih-alih Dreamwalker, adalah ketika ia sudah cukup umur dan mengunjungi sebuah kuil untuk berbicara dengan Dewi Eros. Hingga saat itu, William hanya bisa menggunakan kekuatannya sebagai incubus untuk memanipulasi mimpi secara halus dan membimbingnya ke hasil yang diinginkannya. Peluang keberhasilannya tidak begitu tinggi, tetapi masih lebih baik daripada terbawa seperti daun di permukaan sungai. Tidak mampu melawan arus dan dipaksa untuk hanyut bersamanya 2 hari telah berlalu di dunia nyata sejak pertemuan William dengan Leviathan. Ia telah mengantisipasi bahwa lantai penjara Atlantis akan sangat luas, tetapi ia tidak tahu seberapa luas sebenarnya lantai itu. Sehari di dunia nyata setara dengan 3 hari di dalam penjara. Dalam 6 hari di dalam penjara, kawanan dan legiun William hanya berhasil menjelajahi 2 lantai pertama secara menyeluruh. Seperti yang ia perkirakan, lantai pertama hanya terdiri dari monster berjenis lendir. Namun, kejutan yang sebenarnya adalah bahwa ada beberapa ramuan bermutu rendah yang tumbuh di lantai kedua penjara. Ramuan-ramuan ini cukup umum di pasaran, tetapi William tidak menyangka bahwa ramuan tersebut juga tumbuh di dalam penjara. Ramuan-ramuan ini, jika digabungkan, dapat menciptakan ramuan penyembuhan kecil. Ramuan penyembuhan ini setara dengan salah satu lollipop merah milik William. Meskipun efeknya minimal, memiliki ramuan ini dalam jumlah banyak akan bermanfaat baginya. Selain itu, ramuan ini dapat dikombinasikan dengan getah dari pohon darah naga yang ditanam di domainnya, untuk menciptakan ramuan penyembuhan yang lebih besar dengan efek penyembuhan yang lebih kuat. Ini adalah anugerah yang tak terduga bagi William sehingga ia menugaskan para goblin untuk secara teratur mengumpulkan herba-herba ini dan membawanya ke gudang di dekat vilanya di dalam Thousand Beast Domain. Hal lain yang membuat William bahagia adalah pemberitahuan sistem yang mengingatkannya bahwa Goblin Crypt-nya sekarang siap untuk menerima peningkatan. Setelah memperoleh Goblin Crypt, William menjadi Dungeon Master, yang memberinya kendali penuh atas ruang bawah tanah tersebut. Sistem tersebut juga telah memperkenalkan fitur baru kepadanya yang disebut Dungeon Points. Setiap hari Goblin Crypt menghasilkan 100 Dungeon Points. Poin-poin ini memungkinkan William untuk merestrukturisasi ruang bawah tanah dengan cara apapun yang ia inginkan. Ia dapat menambahkan lantai, jebakan, dan bahkan mengendalikan pengaturan tingkat kemunculan goblin di dalam ruang bawah tanah tersebut. Ia juga memiliki kekuatan untuk menambahkan monster baru yang cocok untuk Goblin Crypt. Sistem tersebut juga memberitahu William bahwa semakin banyak lantai yang dimiliki ruang bawah tanah, semakin banyak Dungeon Points yang akan dihasilkannya setiap hari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 10 lantai sama dengan 50 DP. 20 lantai sama dengan 75 DP. 30 lantai sama dengan 100 DP. 40 lantai sama dengan 500 DP. 50 lantai sama dengan 2000 DP. 60 lantai sama dengan 10.000 DP. 70 lantai sama dengan 30.000 DP. 80 lantai sama dengan 50.000 DP. 90 lantai sama dengan 100.000 DP. 100 lantai sama dengan 500.000 DP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin Dungeon, 2458. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memiringkan kepalanya saat melihat jumlah poin Dungeon saat ini. Menurut perhitungannya, dia seharusnya hanya memiliki 200 poin Dungeon karena hadiah poin harian hanya menghitung hari-hari di luar Dungeon. Sistem, mengapa saya memiliki poin Dungeon yang berlebih? Tanya William. Ia cukup senang karena ia memiliki lebih dari yang ia harapkan. Alasan ia bertanya kepada sistem adalah untuk mengetahui dari mana poin-poin itu berasal. Kurang dari host. Tampaknya kita mendapatkan 1 poin Dungeon untuk setiap monster yang kita bunuh di dalam Atlantis Dungeon. Teori saya adalah bahwa setiap kali goblin membunuh sesuatu di dalam Dungeon, maka itu secara otomatis diubah menjadi poin Dungeon. Lebih besar dari, bukankah ini berarti kita dapat mengumpulkan poin Dungeon jika kita mengerahkan seluruh pasukan goblin untuk melakukan pembunuhan besar-besaran? Kurang dari ya. Tidak hanya itu,
tetapi peringkat para goblin akan meningkat saat mereka memperoleh poin pengalaman. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Lebih besar dari, senyum jahat muncul di wajah William saat ia menjelajahi pengaturan Goblin Crypt. Ia memeriksa monster yang dapat ditambahkan ke dalamnya. Setelah berdiskusi sebentar dengan sistem, mereka memutuskan untuk mengubah lokasi kemunculan monster di dalam Goblin Crypt. Setiap lantai memiliki batas kemunculan. Artinya, ada sejumlah monster yang dapat muncul di lantai Dungeon tertentu. Bahasa Indonesia, setelah batas ini tercapai, tidak ada monster lain yang akan muncul lagi, kecuali beberapa monster ini terbunuh. Setelah William dan sistem menyelesaikan brainstorming mereka memutuskan untuk menambahkan lantai lain ke Dungeon. Lantai 31 yang baru dibuat akan menjadi rumah bagi Goblin Dogs. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Danderos Goblin Dogs lebih besar dari makhluk Dungeon, level ancaman, kelas D, menengah. Danderos Goblin Dogs adalah anjing yang penuh penyakit yang tidak ingin disentuh oleh siapapun. Bau mereka yang mengerikan dan gigitannya yang ganas membuat mereka menjadi salah satu makhluk paling menyebalkan yang tidak ingin dihadapi oleh petualang kecuali sebagai pilihan terakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Alasan mengapa William memilih Danderos Goblin Dogs sebagai tambahan terbaru untuk pasukan Goblin adalah karena dia ingin anjing-anjing ini berfungsi sebagai tunggangan bagi pasukan Goblinnya. Ya, itu Danderos dan bukan Dangrose. Itu permainan kata untuk kata Dander. Tanyakan pada Google Senpai untuk jawabannya. Meskipun mereka hanya setinggi 1 meter sekarang, anjing-anjing ini mampu berevolusi menjadi binatang buas yang lebih kuat yang dikenal sebagai Scavenger Goblin Dogs yang tingginya 1,5 meter. Ini adalah binatang kelas B yang dikenal karena gerakannya yang cepat di hampir semua medan. Terakhir, ia juga memiliki satu evolusi terakhir yang disebut Vicious Netherhound, yang menjadikan mereka binatang kelas A. Anjing-anjing ini adalah predator bona fide sejati yang berkeliaran di dataran neraka. Berdiri lebih dari 2 meter, mereka bertugas sebagai tunggangan perang iblis tingkat tinggi. William saat ini tidak memiliki Dungeon yang tepat untuk mengembangkan mereka ke bentuk terakhir mereka. Vicious Netherhounds hanya bisa lahir dalam miasma kaya yang berasal dari neraka. Kemudian dan hanya pada saat itulah anjing iblis yang kuat ini akan menunjukkan potensi penuh mereka. Dengan Atlantis Dungeon tepat di depan pintu mereka, William yakin bahwa Danderos Goblin Dogs setidaknya akan berevolusi ke bentuk kedua mereka, yaitu Scavenger Goblin Dogs. Ini adalah yang terbaik yang dapat dilakukan William dalam persiapan untuk perang yang akan diikutinya. Biaya penambahan 1 lantai, Dungeon bernilai 500 poin Dungeon. Diperlukan tambahan 1.500 poin Dungeon untuk membuat Dungeon menelurkan 20 Goblin Dog sehari. William berencana untuk meningkatkan tingkat kemunculan lantai 31 setelah mengumpulkan lebih banyak poin Dungeon dari Atlantis. Dia telah melihat Goblin monster lain yang dapat ditambahkannya ke dalam Dungeonnya dan dia cukup tertarik untuk mencobanya. Salah satunya adalah Goblin Paladin, yang harganya 1 juta poin Dungeon. Harganya benar-benar keterlaluan, tetapi itu memungkinkan William untuk memiliki Goblin Sovereign yang kuat yang akan berada di tahap tengah dari Millennial Rank. Selangkah demi selangkah, pikir William sambil melihat poin Dungeonnya meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun 1 juta poin Dungeon masih jauh dari jangkauannya, dia tidak ragu bahwa suatu hari, pasukan Goblin kuatnya akan membuat siapapun gemetar karenanya William menginvestasikan 500 poin dewa untuk membeli 5 pohon darah naga lagi yang akan ditanam di sisi timur wilayah 1000 binatang untuk memproduksi ramuan penyembuh secara massal untuk perang yang akan datang. Meskipun ia akan terus membuat lollipop, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota pasukannya. Itulah sebabnya ia memprioritaskan penimbunan bahan penyembuh. Selain itu, William membeli 2 gudang tambahan untuk menyimpan berbagai barang lain yang akan mereka butuhkan untuk perang. Gudang-gudang ini masing-masing berharga 100 poin dewa. Meskipun agak mahal untuk dana William yang terbatas, ia tahu bahwa gudang-gudang itu dibutuhkan sehingga ia membelinya tanpa berpikir panjang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pohon darah naga, masing-masing 100 poin dewa. Lebih besar dari jenis pohon yang menghasilkan getah merah yang dapat digunakan untuk membuat ramuan penyembuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin dewa, 700. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kami punya anak panah, dan bahan untuk ramuan penyembuh,
gumam William sambil memeriksa inventaris kedua gudang yang telah dibelinya. Sistem, apakah Anda punya rekomendasi lain? Kurang dari kita butuh senjata untuk pasukan goblin. Senjata mereka sangat mendasar dan jauh lebih rendah dari senjata pasukan biasa. Lebih besar dari, William menyilangkan tangan di dada dan mengangguk. Monster tipe binatang tidak butuh senjata karena tubuh mereka adalah senjata mereka. Sayangnya, pasukan goblin tidak punya keleluasaan itu dan perlu memperlengkapi diri mereka dengan senjata untuk memaksimalkan potensi mereka. Ada saran, kurang dari kita tidak punya cukup poin dewa saat ini, tapi kita selalu bisa menyerbu barak kerajaan Helan. Mereka pasti punya senjata di sana. Lebih besar dari, William mengangguk. Meskipun saat ini dia menggunakan keterampilan pandai besi untuk membuat senjata bagi pasukannya, senjata itu hanyalah senjata kelas rendah yang tidak bisa dibandingkan dengan senjata kelas militer. Akan tetapi, William masih memaksimalkan kelas pekerjaan pandai besi karena dia ingin suatu hari nanti anggota legionnya akan diperlengkapi dengan senjata yang kualitasnya sama, jika tidak lebih tinggi dari senjata Tempa Barbatos. Bocah berambut merah itu mendesah sekali lagi ketika dia teringat pandai besi Lon yang hangat dan baik hati. Semua tahun-tahun awalnya telah dibuat oleh Barbatos dan semuanya berkualitas sangat tinggi. Oke, sekarang kita punya cara untuk mendapatkan senjata. Apakah ada hal lain yang harus kita fokuskan? Kurang dari makanan, air, dan obat-obatan. Saya tidak tahu apakah Atlantis Dungeon memiliki binatang buas yang dapat dijadikan makanan, karena kita baru menjelajahi 3 lantai pertama. Sayangnya, monster lokal hanyalah Slime biru yang satu-satunya tujuannya adalah sebagai sarana untuk mengumpulkan poin Dungeon. Lebih besar dari, William mengangguk. Berkat banyaknya Slime yang muncul di Dungeon secara teratur, ia berhasil menambahkan 4 lantai lagi ke Goblin Crypt yang menjadikan jumlah total lantai Dungeon menjadi 35. Setiap lantai memiliki batas 500 monster. William telah membuat kelima lantai Dungeon baru tersebut memunculkan Danderos Goblin Dogs. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari pengaturan Dungeon lebih besar dari. Monster muncul, Danderos Goblin Dogs. Tingkat muncul, 20 Danderos Goblin Dogs per hari. Lantai 31-40 Danderos Goblin Dogs. Lantai 32-20 Danderos Goblin Dogs. Lantai 33-20 Danderos Goblin Dogs. Lantai 34-20 Danderos Goblin Dogs. Lantai 35-20 Danderos Goblin Dogs. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin Dungeon, 1845. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat ini, William memiliki 110 Danderos Goblin Dogs yang telah ditugaskannya kepada Goblin Warrior untuk digunakan sebagai tunggangan. Mereka terlalu kecil untuk digunakan sebagai tunggangan para Hobgoblin, jadi William tidak punya pilihan selain menugaskan Goblin Warrior untuk menunggangi mereka. Goblin Cavalier ini dipimpin oleh seorang Goblin Warrior, bernama Sarks, yang secara pribadi telah diberi gelar Ksatria oleh William. Alasan dia memilih Goblin Warrior ini untuk memimpin mereka adalah karena bekas luka unik di pipi kanannya, yang membuatnya menonjol dari Goblin Warrior lainnya. Setelah menerima berkat dari King Chespis, Goblin Warrior ini telah berevolusi menjadi Goblin Marauder dan menerima prestige kelas Scarlet Doom Marauder. Tidak hanya itu, tunggangan Danderos Goblin Dog miliknya berubah menjadi Vicious Netherhound, yang hampir membuat William menjatuhkan Rongominiat karena terkejut. William memeriksa informasi dari Third Official Knight dari King's Legion miliknya dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Bahasa Indonesia, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Sarks, ras, Goblin, prestige kelas pekerjaan, Scarlet Doom Marauder. Poin kesehatan, 22,000, 22,000. Mana, 3,000, 3,000. Kurang dari kekuatan, 150 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari kelincahan, 70 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari vitalitas, 100 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari kecerdasan, 40 plus 10 lebih besar dari. Kurang dari kecekatan, 60 plus 10 lebih besar dari. Keterampilan, Duel X, Union of Men and Beasts. Taktisian, 100 Beast Chas, Marauders Guillotine, Healthy Rebels. Gelar, perampok teror. Kurang dari perampok teror lebih besar dari.
Saat memimpin perusahaan atau penunggang, tingkatkan semua statistik sebesar 100%. Mobilitas medan meningkat sebesar 200%. Dapat menggunakan Empowered Battle Cry 3 kali sehari. Kurang dari Empowered Battle Cry lebih besar dari. Meningkatkan ketahanan terhadap mantra yang mempengaruhi pikiran. Meningkatkan statistik semua pengendara di bawah pimpinan Marauder of Terror sebesar 50%. Durasi, 1 jam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sharks the Goblin Marauder adalah monster kelas B, menengah, sementara tunggangannya, yang diberi nama Sparky oleh William, adalah monster kelas A, rendah. Perubahan mendadak pada wajah pemimpin mereka membuat semua Goblin Warrior menatap William dengan mata berbinar. Sayangnya, King Chespis tidak maha kuasa. Setelah memberikan restunya kepada Sharks, ia kembali menjadi tidak aktif. Meski begitu, dengan kekuatan Rongominiat, ia telah mengubah Goblin Warrior menjadi Goblin Cavalier, meningkatkan kemampuan mereka untuk pertempuran berkuda. Goblin Cavalier adalah monster kelas D tinggi. William percaya bahwa setelah mendapatkan poin pengalaman di dalam Dungeon of Atlantis, para angku berkulit hijau ini akan segera naik pangkat menjadi monster kelas C rendah yang akan semakin meningkatkan pasukan William. Selain Goblin Dog, William juga memutuskan untuk menggunakan Trollhound, kecuali Fenrir, sebagai tunggangan bagi para pemimpin Hobgoblin. Ia menganggap bahwa strategi ini akan meningkatkan mobilitas mereka di medan perang dan membuat mereka menjadi pasukan tempur yang lebih efektif dalam pertempuran. Seperti biasa, William memberkati para pemimpin Hobgoblin ini dengan Rongominiat, yang memungkinkan mereka untuk secara efektif menggunakan Trollhound sebagai tunggangan seolah-olah mereka adalah bagian dari tubuh mereka, karena kekuatan persatuan manusia dan binatang. Para Goblin dan Trollhound Cavalier ini secara resmi menjadi unit kavaleri ringan William yang masing-masing dipimpin oleh Sparky dan Fenrir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di suatu tempat di Kerajaan Helan. Setelah menghabiskan 2 hari pencarian yang sia-sia, Connor memutuskan untuk kembali ke markas besar mereka untuk melihat apakah ada kabar terbaru dari tim pencari lainnya yang sekarang menjelajahi Kerajaan Helan untuk mencari tanda-tanda lembah tersembunyi tempat monumen itu diabadikan. Tuan, kami masih belum menemukan monumen itu, Kalum melaporkan sambil menundukkan kepalanya. Ia telah tinggal di markas mereka untuk bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab menerima laporan dari para anggota Deus. Connor mendesah dalam hati dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Dia tahu bahwa menemukan tanah abadi hanya dalam beberapa hari pencarian bukanlah tugas yang mudah. Pemimpin Deus di benua selatan tidak mengerahkan seluruh tenaga organisasi untuk mencari lembah tersembunyi. Dia juga menunjuk beberapa tim untuk memata-matai pergerakan para peri di dinasti Zelan. Dia takut Alessio akan menjadi tidak sabar dan mendesak para peri untuk menyerang kerajaan Helan sementara Connor sibuk dengan misinya. Setelah memilah-milah laporan, Connor menemukan perkembangan yang menarik. Beberapa hari yang lalu, para anggota organisasi melihat lebih dari 100 remaja memasuki perbatasan kerajaan Helan. Menurut pengintai The Organization, yang menggunakan familiar untuk mengamati para remaja dari jauh, mereka semua memar dan babak belur dan tampaknya telah bertempur dengan para elf. Agen itu juga menambahkan dalam laporannya bahwa anak-anak itu membawa beberapa kuda di benteng dan menuju ke barat. Karena tugasnya adalah mengamati pergerakan para elf, dia tidak meninggalkan posnya dan hanya mengajukan laporan ke markas besar mereka sehingga para petinggi dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan para pengungsi yang telah memasuki perbatasan mereka. Dia sudah menduga hasil seperti itu setelah invasi elf, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan laporan itu. Namun, yang membuat Connor khawatir adalah para pengungsi itu tidak langsung menuju ibu kota, tetapi malah menuju ke barat. Connor merenung sebentar sebelum meninggalkan beberapa instruksi kepada Kalum untuk mengirim beberapa orang untuk mencari para pengungsi dari dinasti Zelan ini. Aku akan beristirahat selama sehari sebelum kembali ke ibu kota Helan, kata Connor. Jika ada berita tentang tanah abadi, segera beritahu aku. Baik, tuanku, jawab Kalum sebelum menundukkan kepalanya dengan hormat. Connor mengangguk dan pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian, seekor ular hitam kecil merayap keluar dari ruangan, tanpa terdeteksi, sebelum berubah menjadi kabut hitam. Ezio muncul kembali di jarak yang aman dari markas besar Deus. Dia telah memantau pergerakan mereka dan telah mencari berita terbaru dalam rantai komando mereka. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Ezio dengan tegas kembali ke ibu kota Gladiolus.
ST adalah teman dekat William dan dia tidak ingin anak itu terluka. William telah memberitahu guru keempatnya bahwa jika organisasi kembali untuk merebut kembali ibu kota, dia harus memberitahu Dave dan Conrad untuk membawa ST dan Isaac ke pegunungan Kirintor. Brendan telah menjadi muridnya dan dia cukup puas dengan bakat anak itu. Menjadikannya sebagai pengurus boneka ibu kota akan membantu Ezio mengawasi Connor, sementara dia mengalihkan perhatiannya ke hal-hal penting lainnya. Hal-hal yang dapat membantu meringankan beban si bocah berambut merah yang tengah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimengerti, Tuan, kata Brendan. Dengan tekad, saya akan menjaga ibu kota saat Anda pergi. Ezio mengangguk dan menepuk bahu murid kedua. Saya akan tetap berhubungan dengan metode yang saya ceritakan. Jangan melakukan hal yang gegabah dan jangan mencari saya. Saya akan menemukan Anda saat waktunya tepat. Baik, Tuan. Selamat tinggal. Ezio berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di kegelapan malam. Dia telah memberitahu Dave dan Conrad tentang kedatangan Connor yang akan segera tiba di ibu kota. ST dan Isaac saat ini membantu kedua anak laki-laki itu membawa patung kristal ibu ST, Herman, dan Nana ke kereta terbang. ST tidak ingin meninggalkan orang-orang yang penting baginya dan memutuskan untuk membawa mereka. Setelah memasukkan patung-patung itu ke dalam kereta dengan selamat, mereka segera meninggalkan ibu kota dan menuju ke utara. Ezio menunggu hingga keempat anak laki-laki itu meninggalkan ibu kota dengan selamat sebelum menuju ke tenggara. Tujuannya tidak lain adalah dinasti Zelan tempat para peri tinggal. Dia akan pergi ke sana untuk mengumpulkan informasi. Tentu saja, jika ada kesempatan, dia akan membunuh komandan mereka untuk membuat kekacauan di antara mereka. Ezio cukup akrab dengan para peri. Dia memiliki beberapa misi di benua Silvermoon ketika Maxwell, ayah William, sedang sibuk melawan para iblis. Meskipun dia tahu bahwa tidak semua peri munafik, lebih dari setengahnya memang munafik. Hal ini terutama berlaku untuk para leluhur dari beberapa klan peri yang membenci manusia sampai ke tulang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sesuai dengan janjinya, Connor tiba keesokan harinya dengan membawa lebih dari 100 bawahannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil Brendan dan bertanya kepadanya apa yang telah dilakukan putra Perdana Menteri itu selama dia tidak ada. Setelah Yang Mulia meninggalkan ibu kota, saya mencari sukarelawan untuk mengumpulkan para penyintas yang menderita di pinggiran kerajaan, Brendan melaporkan. Karena kita memiliki banyak makanan di ibu kota, akan sangat disayangkan jika membiarkan mereka berjuang sendiri dan mati. Suara Brendan dipenuhi dengan patriotisme dan kebenaran sehingga Connor merasa sulit untuk menemukan kesalahan dalam tindakannya. Selain itu, dia telah memberi anak laki-laki itu wewenang untuk melakukan apapun yang dia inginkan selama dia tidak ada. Meskipun apa yang dilakukan Brendan merepotkan, Connor tidak mempermasalahkannya. Mereka dapat digunakan sebagai tangan tambahan selama perang, renung Connor sebelum menganggukkan kepalanya. Dia saat ini duduk di singgasana kerajaan Helan, sementara Brendan berlutut di depannya. Terus kumpulkan para penyintas, perintah Connor. Juga, bawakan aku dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kemampuan pertahanan ibu kota. Aku akan membutuhkan semua informasi yang dapat kau berikan kepadaku. Brendan merenung sejenak sebelum memberikan pendapatnya. Yang Mulia, saya rasa dokumen-dokumen ini dapat ditemukan di Kementerian Perang, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan. Yang Mulia, saya sendiri tidak akan dapat mencari dokumen yang Anda cari. Connor mengangguk tanda menghargai karena Brendan benar-benar membantu dalam hal mengelola kerajaan. Baiklah. Saya akan memberikan tenaga kerja yang Anda butuhkan. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memanggil 20 bawahannya untuk membantu Brendan menemukan dokumen yang dia butuhkan untuk memperkuat pertahanan ibu kota. Beberapa menit setelah dia pergi, cincin di jarinya mulai bersinar. Connor mengerutkan kening saat dia mengaktifkan perangkat komunikasi jarak jauh yang diberikan kepada para pemimpin yang bertugas merebut kerajaan dan dinasti di benua selatan. Beberapa detik setelah mengaktifkan cincin itu, sebuah proyeksi muncul di depannya. Suara pertempuran dapat terdengar di latar belakang saat wajah cemas bawahan Connor muncul di depannya. Tuan, ibu kota dinasti Anaesa sedang diserang. Mustahil untuk mempertahankannya, teriak bawahan Connor sambil berguling ke samping untuk menghindari anak panah yang mendarat di tempat dia berdiri beberapa saat lalu. Siapa yang menyerangmu? Tanya Connor. Dia berusaha menjaga suaranya tetap tenang, tetapi dia sudah mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menancap di telapak tangannya.
Apakah itu peri? Tidak. Itu kekaisaran kreator dan pasukan semut. Jawab bawahan Connor. Dia hendak mengatakan lebih banyak, tetapi seekor semut setinggi 3 meter turun ke arahnya dari belakang, memaksa pria itu untuk mengambil tindakan defensif. Semut itu menjerit saat meludahkan asam korosif pada pria yang memimpin Deus di dinasti Anaesa. Jeritan mengerikan yang dipenuhi rasa sakit dan penderitaan bergema di seluruh ruangan saat bawahan Connor terkena serangan semut itu. Beberapa saat kemudian, pria itu jatuh ke tanah, menjatuhkan kristal komunikasi di tangannya. Connor melihat bawahannya berubah menjadi genangan darah saat asam korosif melelehkan seluruh tubuhnya. Pemimpin Deus mendesah tak berdaya saat salah satu ajudan kepercayaannya tewas di hadapannya. Dia hendak memutus sambungan saat dia melihat tangan putih ramping mengambil kristal komunikasi dari tanah. Mata Connor membelalak saat dia berhadapan langsung dengan wanita cantik yang dapat membawa kehancuran sebuah negara. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita cantik ini, dia masih punya firasat tentang siapa dia. Connor menyipitkan matanya saat dia bertanya kepada gadis yang menatapnya dengan senyum jahat. "Putri Sidoni?" tanya Connor. Putri Sidoni mengangguk, "Kau pasti Connor. Aku sudah mendengar banyak hal tentangmu." Mata coklat gadis cantik itu bersinar dengan kekuatan saat dia melihat melalui kristal itu. Connor merasakan napasnya terengah-engah saat dia menatap mata jernih yang indah itu yang dapat membuat pria manapun bertekuk lutut. Jika bukan karena fakta bahwa Sidoni hanya melihat Connor melalui kristal komunikasi, pemimpin Deus itu mungkin sudah terpesona sekarang. Connor menggunakan semua tekadnya untuk menghilangkan perasaan tergila-gila yang perlahan menguasai tubuhnya. Dia telah lama mendengar tentang kemampuan Putri Sidoni untuk mempesona orang lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu cukup kuat untuk memengaruhinya melalui kristal komunikasi. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar dan membuatnya takut. "Putri, senang akhirnya bisa bertemu langsung denganmu," kata Connor sambil berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang. "Aku tahu bahwa kita berdua memulai dengan langkah yang salah, tetapi belum terlambat bagi kita untuk menegosiasikan kerjasama." "Oh, negosiasi." Putri Sidoni tersenyum manis. "Lalu, apa yang ada dalam pikiranmu, Tuan Connor?" Putri Sidoni mengenakan baju zirah biru tua. Itu adalah baju zirah seremonial untuk keluarga kerajaan Frisia dan Putri Sidoni mengenakannya untuk berpartisipasi dalam penaklukan ibu kota Anaesa. Dengan bantuan kekaisaran kreator dan prajurit semut, para anggota organisasi tidak memiliki kesempatan. Pertahanan mereka langsung runtuh dan sebagian besar dari mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tentu saja, Sidoni tidak peduli apakah mereka hidup atau mati dan hanya memerintahkan prajurit semut untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Sekarang setelah pemimpin Deus di ibu kota Anaesian meninggal, Putri Sidoni sekarang menjadi penguasa resminya. "Musuh sejati kita adalah peri," kata Connor. "Kita berdua tidak perlu bertarung." Tawaran yang menggiurkan, tetapi aku masih belum lupa bahwa anak buahmu mencoba menangkapku. "Saya terbuka untuk negosiasi. Putra Mahkota, yang memerintahkan penangkapan Anda saat ini ditahan di markas besar kami. Jika Anda mau, saya bisa menyerahkannya kepada Anda untuk meredakan amarah Anda. Tentu saja, saya juga siap membayar kompensasi tambahan jika Anda mau." Sudut bibir Putri Sidoni melengkung membentuk seringai saat dia menatap half-elf di depannya. Dia mengingatkannya pada bocah berambut merah yang telah berulang kali menolak rayuannya. Sebuah rencana licik terbentuk di dalam kepala Putri Sidoni, yang membuat belahan jiwanya, Morgana, tertawa terbahak-bahak. Ya, sebuah rencana yang akan membuat bocah berambut merah tertentu menerima cinta versinya. "Baiklah, kirimkan putra mahkota kepadaku dan aku akan menutup mata terhadap keluhan-keluhan kita di masa lalu," jawab Putri Sidoni. "Mengenai usulanmu untuk bersekutu, itu akan tergantung pada apa yang akan dipikirkannya." Connor mengerutkan kening. Dia, "Ya, Putri Sidoni, kenalanku. Apakah kau kenal dengan Komandan Ksatria Muda, Sir William von Ainsworth?" Connor teringat laporan Kalum bahwa ia telah melihat William dan Putri bersama di Anteilem. Berdasarkan laporan bawahannya, tampaknya mereka berdua memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Mengenai sejauh mana hubungan mereka, Kalum tidak tahu. Namun, sikap Putri terhadap anak laki-laki itu membuatnya berpikir bahwa mereka dekat satu sama lain. "Bagaimana dengan dia?" tanya Connor. "Apakah dia mungkin kekasihmu?" Connor mengajukan pertanyaan terakhirnya dengan nada menggoda, tetapi yang mengejutkannya,
senyum Putri menegang ketika mendengar kata-katanya. Namun, Putri Sidoni dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab pertanyaannya. Sir William dan aku punya fakta non-agresi, jawab Putri Sidoni. Jika kau membentuk aliansi dengannya, maka aku tidak akan menginjakkan kaki di perbatasan kerajaan Helan. Oh, Connor mengangkat sebelah alisnya. Dia punya kesepakatan dengan Selin bahwa dia tidak akan menyentuh half-elf itu jika dia tidak menyerang mereka. Sejauh ini, Selin menjaga jarak dan tidak melibatkan diri dalam urusan organisasi. Meskipun dia tidak membantu mereka dengan mantra kontinental, dia juga tidak menghalangi mereka. Selin adalah aset penting bagi organisasi mereka dan, jika memungkinkan, Connor ingin mempertahankannya seperti itu. Aku akan mempertimbangkannya, kata Connor setelah mempertimbangkan dengan saksama. Aku akan segera mengirim putra mahkota kepadamu. Aku bahkan akan menyerahkan saudaranya, Pangeran Rufus, sebagai hadiah. Sebagai balasannya, tolong selamatkan bawahanku dan biarkan mereka kembali ke pihakku. Aku juga akan mengirimkan kompensasi tambahan saat kami menyerahkan kedua pangeran kepadamu, Yang Mulia. Putri Sidoni menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan mengampuni orang-orangmu. Selain itu, sebagai tanda itikat baik, aku juga tidak akan menyerang kerajaan Helan selama 2 bulan. Tentu saja, jika kau dapat meyakinkan Sir William untuk bersekutu denganmu, maka kita dapat membentuk fakta non-agresi tanpa batas waktu. Putri Sidoni kemudian tersenyum manis kepada Connor yang cukup untuk membuat giginya membusuk. Terima kasih atas belas kasihanmu, Yang Mulia. Connor membungkuk sebentar. Aku akan mencoba menghubungi Sir William dan bernegosiasi dengannya. Bagus, aku akan menyimpan batu komunikasi ini, jadi beritahu aku ketika kau berhasil meyakinkannya. Baiklah, Putri Sidoni mengedipkan mata pada Connor sebelum memutuskan sambungan. Connor menghela napas panjang setelah percakapannya dengan Putri Sidoni berakhir. Dengan ini, ia telah mengamankan nyawa anak buahnya. Selain itu, jika ia dapat mencegah Kekaisaran Kraetor menyerang kerajaan Helan, ia dapat memfokuskan seluruh perhatiannya pada para peri yang paling dibencinya. William von Ainsworth, gumam Connor sambil mengaktifkan cincin lain di tangannya. Cincin ini memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan Kalum yang saat ini ditempatkan di markas besar mereka. Ia memerintahkannya untuk mengirim orang ke kampung halaman William, Lon, untuk mencari keberadaannya. Ia menambahkan bahwa jika ia tidak ada di sana, mereka harus mencari Selin dan bertanya apakah ia tahu di mana muridnya berada. Connor juga tidak menyembunyikan apapun dari bawahannya yang paling terpercaya dan menceritakan kepadanya tentang percakapannya dengan sang putri. Kalum mendengarkan dengan sabar dan menunggu Connor selesai sebelum memberikan saran. Tuan, saya pikir kita harus meminta Selin untuk bertindak sebagai perantara untuk berdialog dengan bocah itu, usul Kalum. Dengan cara ini, peluang kita untuk meyakinkannya akan lebih tinggi. Connor merenung sejenak sambil menatap tangan kanannya dengan penuh persetujuan. Itu memang usulan yang bagus, namun, ada satu hal yang mungkin menghalangi negosiasi untuk terus berlanjut. Kita tidak tahu bagaimana reaksi anak itu jika dia tahu bahwa kitalah yang bertanggung jawab mengubah orang dewasa menjadi patung kristal, pikir Connor. Juga, kurasa Selin tidak ingin dia tahu bahwa dia adalah anggota The Organization. Senyum sinis muncul di wajah Connor saat dia memikirkan apa reaksi William ketika dia mengetahui bahwa tuannya adalah salah satu anggota The Organization yang telah menjungkir balikkan benua. Connor dihadapkan pada pilihan lain. Haruskah dia mencari William tanpa berkonsultasi dengan Selin dan menggunakan fakta bahwa Tuan Half-Elf adalah anggota The Organization untuk memaksanya bergabung dengan barisan mereka? Atau, haruskah dia membiarkan Selin berbicara dengan anak itu sebagai ganti mereka? Apapun itu, anak itu dan tuannya akan berselisih, yang akan menguntungkan organisasi mereka. Untuk saat ini, cari keberadaan anak laki-laki itu tanpa mencari Selin, perintah Connor. Jika kau tidak menemukannya dalam seminggu, kirim beberapa orang ke Lon dan biarkan mereka mencarinya. Dimengerti, Kalum mengangguk mengerti. Meskipun dia khawatir tentang Bertol yang menjadi bagian dari pasukan Kraetor, dia tidak terlalu menganggapnya penting. Sebagai pemimpin organisasi, Connor tahu lebih dari siapapun bahwa Bertol tidak memegang keputusan akhir dalam pasukan Kraetor. Selama sang putri berada di pihaknya, pemimpin organisasi yang ditempatkan di Kekaisaran Kraetor tidak dapat melakukan hal sembrono apapun yang dapat membahayakan posisinya. Connor ingin memanfaatkan sang putri untuk mencegah Bertol bergerak melawannya.
Baginya, ini adalah rencana yang sempurna untuk mengurangi jumlah musuh yang harus ia lawan di masa mendatang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Putri Sidoni terkikik saat ia meletakkan kristal komunikasi di dalam cincin penyimpanannya. Beberapa ksatria muda dari kerajaan Kraetor berdiri di sekitarnya dengan linglung saat mereka menunggu perintahnya. Pangeran Jason merasakan bahaya berada di dekat sepupunya dan menjauh dari jangkauannya. Ia sudah berpikir untuk menjalin hubungan dekat dengannya, dengan maksud untuk melamarnya. Namun, ia tidak berniat menjadi salah satu budaknya yang tidak berakal yang akan menuruti setiap keinginannya. Pangeran Jason melirik Putri Sidoni dari jauh dan merasakan darah mendidih di nadinya. Ia telah menaklukkan hati banyak wanita di kerajaan Kraetor dan telah menikmati kasih sayang dan tubuh mereka. Namun, daya tarik Putri Sidoni terlalu kuat untuk ia tolak. Aku ingin menaklukkannya, pikir Pangeran Jason. Aku ingin menindihnya di ranjangku dan mendengar dia memohon agar aku menghujaninya dengan cinta dan kasih sayangku. Pangeran Jason telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu. Perasaannya terhadap Putri Sidoni membumbung tinggi saat dia menjilati bibirnya dengan penuh harap. Sangat disayangkan bahwa saat dia menatap sang putri, kekuatan nafsu telah meresap jauh ke dalam hatinya. Meskipun dia mengenakan artefak pelindung untuk mencegah dirinya agar tidak sepenuhnya terpesona oleh kekuatan Putri Sidoni, artefak itu tidak dapat menghentikan kerja halus kekuatan nafsu dalam kondisi pikiran komandan muda itu. Sebagai salah satu dari 7 dosa mematikan yang berada di puncak, nafsu adalah kekuatan yang paling primitif dari semuanya. Di bawah tatapan Putri Sidoni, bahkan para biksu yang paling disiplin dan sombong, yang mempraktikkan selibat, akan melakukan tindakan duniawi yang paling bejat untuk memenangkan senyumnya. Merasakan tatapan tajam Pangeran Jason, sang putri menoleh untuk menatapnya. Jauh di dalam minscape-nya, Morgana tertawa terbahak-bahak. "Sayang, kamu akan menyesal menolak kami," kata Morgana setelah tertawa. "Kamu seharusnya menerima cinta kami saat itu. Jika kamu menerima, kamu pasti sudah menjadi kaisar benua ini. Tetap saja, lebih menarik seperti ini, bukan, Sidoni?" Putri Sidoni menganggukkan kepalanya sambil memeluk belahan jiwanya. "Aneh, perasaan ingin menaklukkan seseorang, aku belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya." "Bagus." Morgana membalas pelukan Sidoni dan mencium bibirnya. "Mari kita berkompromi. Aku akan membiarkanmu memiliki Darling terlebih dahulu, lalu aku akan membuatnya melahirkan bayi kita nanti." Putri Sidoni tersenyum. Bayangan half-elf yang tampan, berlutut di depannya sambil menjilati kakinya, membangunkan sifat sadis yang tertidur lelap di dalam dirinya. "Aku menantikan hari itu, kakak." Putri Sidoni menggenggam sisi wajah Morgana. "Tolong, lakukan yang terbaik untuk membuat pangeran kita mencintai kita dengan sepenuh hatinya." "Aku akan melakukannya," kata Morgana saat matanya bersinar dengan kekuatan. Dia juga tidak sabar untuk mendapatkan William. Sensasi menaklukkan half-elf yang sombong dan narsis membuat hati penuh nafsu Morgana berdebar kencang. "William, kita perlu bicara," kata Oliver sambil duduk di dahan pohon darah naga. William sedang membuat ramuan penyembuhan menggunakan kuali yin yang juga meningkatkan level kelas pekerjaan alkemisnya. William menyeka keringat di dahinya saat dia selesai membuat ramuan penyembuh terakhir. "Beri aku waktu 1 menit lagi, Tuan Kedua," kata William sambil membersihkan kuali yin yang. Dia menggunakan semprotan air untuk membilasnya sebelum menggunakan api pemurnian untuk mengeringkannya. William menatap kuali dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Meskipun dia tidak bisa menganggap dirinya sebagai alkemis sejati, kuali yin yang telah membuat alkimia menjadi sangat mudah baginya. Yang perlu dia lakukan hanyalah memasukkan bahan-bahannya, mengendalikan api pemurniannya, dan membiarkan kuali melakukan sihirnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, William mengembalikan kuali ke cincin penyimpanannya dan menatap Tuan Kedua, yang sedang menatapnya dengan ekspresi serius. Half-elf itu tahu bahwa setiap kali Oliver memasang ekspresi seperti itu di wajahnya, dia akan memberitahunya sesuatu yang sangat penting. "Apa yang ingin kau bicarakan, Tuan Kedua?" tanya William sambil bersandar di pohon darah naga untuk beristirahat. Oliver berdeham seolah-olah sedang memikirkan cara yang tepat untuk memulai pembicaraan mereka. Setengah menit kemudian, si monyet beo mendesah sambil menatap anak laki-laki yang telah memejamkan mata untuk beristirahat. "Ini tentang organisasi, Deus, yang bertanggung jawab untuk merapal mantra kontinental," kata Oliver. "Nyonyaku, Celine, adalah anggota organisasi mereka.
Hening sejenak berlalu saat Oliver menunggu reaksi William atas pernyataannya. Dia tahu bahwa anak laki-laki itu berencana untuk berhadapan langsung dengan organisasi, jadi dia memutuskan untuk memberitahunya bahwa Celine adalah bagian dari kelompok mereka. Akhirnya, setelah beberapa menit hening, William membuka matanya. Tuan kedua, apakah Tuan ikut serta dalam mantra yang mengubah kakek dan yang lainnya menjadi patung kristal? Tanya William. William menggunakan nada yang tenang dan netral untuk menanyakan pertanyaan ini. Namun, Oliver dapat merasakan nada suaranya meninggi saat mengucapkan kata terakhir. Tidak, jawab Oliver tegas. Nyonya tidak berpartisipasi dalam rencana organisasi untuk mengubah semua orang menjadi patung kristal. Faktanya, dialah yang memberitahu kakekmu dan yang lainnya bahwa organisasi sedang merencanakan sesuatu. Sayangnya, mereka tidak memberitahu dia semua detailnya karena takut dia akan membocorkan rencana itu kepada orang lain. William menghela napas panjang dan dalam setelah mendengar kata-kata Oliver. Dia merasa lega karena Celine tidak ikut serta dalam pembuatan mantra kontinental. Sang half-elf tahu bahwa dia akan sulit memaafkan Celine jika dia memainkan peran dalam mantra yang mengubah orang-orang yang dicintainya menjadi patung. Dia masih berutang padanya sejak dia menjadikannya budaknya. Utang yang dia rencanakan untuk dibayarnya di masa depan. Namun, jika Celine ikut serta dalam pembuatan mantra kontinental, dia akan memutuskan semua hubungan dengannya dan memperlakukannya sebagai musuh. Apakah Tuan menyuruhmu memberitahuku ini? Tanya William. Oliver menggelengkan kepalanya. Aku melakukan ini tanpa berkonsultasi dengan Nyonya. Ini tindakanku sendiri. William memejamkan mata sambil mengatur pikirannya. Tuannya bukanlah orang yang suka memberitahukan pikirannya kepadanya. Meskipun dia masih ragu apakah Celine menjadi bagian dari organisasi yang akan dia lawan, dia tahu bahwa Celine tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakitinya. William mengerutkan kening saat dia merenungkan kata-kata Oliver. Semua orang dewasa penting tahu tentang keterlibatannya dengan organisasi, dan Lon telah menggunakan ini untuk keuntungan mereka berkali-kali, pikir Will sambil mengusap dagunya. Jadi ada persetujuan diam-diam, pasti ada hal lain yang tidak ku ketahui. Beberapa menit berlalu dalam keheningan sebelum William akhirnya berbicara. Tuan kedua, bolehkah aku percaya padamu? Bisa, apakah ada alasan di balik mengapa Tuan bergabung dengan organisasi? Tanya William. Tentu saja, namun, kau perlu bertanya padanya apa alasannya, jawab Oliver. Aku tidak berhak memberitahumu mengapa Nyonya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia juga merasa bahwa menanyakan pertanyaan ini kepada Oliver adalah tindakan yang salah, jadi ia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini sampai ia bertemu kembali dengan Celine. Tuan kedua, aku tidak akan menanyakan alasan mengapa Tuan bergabung dengan organisasi. Namun, bisakah kau menjawab pertanyaan untukku? Tergantung pada pertanyaannya, Will kecil. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kujawab. William menatap pemandangan domainnya sebelum menanyakan pertanyaan yang ada dalam benaknya. Apa tujuan organisasi ini? Tanya William. Yang mengejutkannya, Oliver terkekeh saat ia duduk di dahan pohon darah naga. Balas dendam, jawab Oliver. Tujuan organisasi adalah untuk membalas dendam kepada mereka yang telah berbuat salah kepada mereka. Organisasi ini ada hanya untuk alasan ini. Balas dendam, William menggumamkan kata-kata itu tanpa sadar sambil menatap ke kejauhan. Dia tahu bahwa Celine telah banyak menderita selama masa kecilnya. Meskipun Oliver tidak secara eksplisit memberitahu dia alasan mengapa Celine bergabung dengan organisasi, petunjuk yang diberikannya lebih dari cukup bagi William untuk menarik kesimpulannya sendiri. Dimengerti, aku akan berbicara dengan guru saat kita bertemu lagi nanti. Oke. Oliver tahu bahwa ini adalah cara William untuk mencapai kompromi. Si monyet Nuri mendesah karena ia merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Beberapa hari yang lalu, ia berdebat dengan dirinya sendiri tentang apakah ia harus memberitahu William kebenarannya atau tidak. Pada akhirnya, ia memutuskan bahwa ia lebih suka menjadi orang yang menyampaikan berita ini kepada William daripada membiarkan orang lain berbohong kepadanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leonhard menjerit saat ia mendarat di tanah. Matahari hampir terbenam, jadi Dave memutuskan untuk membiarkannya beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Kirintor. Wyvern milik Conrad mendarat tidak jauh dari Gripon. Kedua ksatria itu melepaskan tali kekang yang mengikat pasangan mereka dan memungkinkan mereka untuk berburu mangsa.
ST dan Ishak turun dari kereta untuk meregangkan tubuh mereka. Meskipun kereta terbang itu cukup nyaman, mereka masih merasa kaku setelah duduk dan berbaring sepanjang hari. Berapa hari lagi kita akan mencapai pegunungan Kirintor? ST bertanya kepada Dev setelah ia selesai membuat api unggun. Ishak sudah bersiap untuk memasak makan malam mereka, jadi ST tidak punya pekerjaan lain kecuali menunggu pengikut kepercayaannya menyelesaikan tugasnya. 1 hari lagi, jawab Dev. Kepala Prefek, apakah Anda pernah mengunjungi pegunungan Kirintor sebelumnya? Tidak, ST menggelengkan kepalanya. Tapi, aku sudah mendengar banyak cerita tentang mereka. Benarkah semua prajurit suku utara berkulit sekeras baja? Tidak, Dev terkekeh. Pegunungan Kirintor selalu menjadi tempat yang sangat misterius. Sangat sedikit orang dari kerajaan Helan yang pernah mengunjungi pegunungan itu. Karena tidak ada informasi yang tersedia, mereka yang suka bergosip mulai mengarang cerita mereka sendiri. Beberapa rumor mengenai pegunungan Kirintor menyebutkan bahwa prajurit mereka tingginya lebih dari 2 meter dan berkulit sekeras baja. Dev juga pernah mendengar rumor ini di masa lalu dan mempercayainya. Kalau saja dia tidak pernah ke pegunungan itu sendiri, dia mungkin masih akan mempercayai rumor yang beredar di ibu kota. ST melihat ke arah utara, yang sekarang diselimuti kegelapan malam. Jauh di dalam hatinya, dia berharap bisa bertemu kembali dengan William agar dia bisa menghajarnya karena meninggalkannya di ibu kota. Saat dia bertugas, dia menerima surat dari Spencer bahwa saudara perempuannya, Wendy, telah bergabung dengan William dalam perjalanannya. Berita ini membuat ST menggertakkan giginya karena ia merasa dikucilkan dari kelompoknya. Namun, pikiran tentang half-elf yang bepergian ke seluruh kerajaan untuk mengumpulkan sekutu yang akan berjuang untuk mereka membuat sebagian kebencian di hatinya menghilang. Ia tahu bahwa William adalah seseorang yang menghargai orang-orang yang penting baginya. ST tidak mau mengakuinya, tetapi ia merasa cemburu pada Ian karena ia telah menemukan cara untuk membuka segel kutukan di tubuhnya. Meskipun itu hanya berlangsung selama beberapa jam, itu sudah cukup bagi Putri Duyung yang cantik untuk melakukan hal-hal intim dengan half-elf yang disukainya selama bertahun-tahun. ST mendesah sambil tanpa sadar menempelkan kedua tangannya di dada dan meraba-rabanya. Aku ingin tahu apakah payudaranya akan sebesar payudara Selin saat aku dewasa dan kutukannya terangkat, pikir ST. William menyebutkan di Lon bahwa dia menyukai gadis dengan payudara besar. ST begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari bahwa Dev dan Conrad sedang menatapnya dengan aneh. Ishak, yang juga melihat kejadian ini, mengalihkan pandangannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan tuan mudanya, Ishak masih bisa menebak. Bagaimanapun, dia tahu bahwa ST mencintai William, sama seperti saudara kembarnya mencintai anak laki-laki itu. Cinta memang membuat orang menjadi aneh. Pikir Ishak, lebih baik aku tidak jatuh cinta pada siapapun. Dengan begitu, aku bisa menjaga tuan muda dan saudara kembarku dan mencegah mereka melakukan hal-hal bodoh. Ishak membuat sumpah ini di dalam hatinya saat dia fokus pada tugasnya menyiapkan makan malam. Meskipun dia menyukai William sebagai teman, dia tidak bisa melihat dirinya mengembangkan perasaan romantis apapun padanya. Dia merasa puas mendukung Ian dan ST dari pinggir lapangan saat mereka tetap bersama pria yang telah mereka cintai selama beberapa tahun terakhir.